Shalom anak-anak, pagi hari ini untuk materi kimia. Ketemu lagi ya sama saya, semoga kalian gak bosan-bosannya belajar bareng dengan saya di pelajaran kimia dan juga fisika. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pemisahan campuran. Kalau di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada kalian perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Hari ini kita mau belajar tentang pemisahan campuran. Nah, saya mereview kembali sedikit ya. Kalau di campuran itu ada dua macam, ya ada campuran homogen sama campuran heterogen di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini saya akan mengajari kalian, kita akan belajar sama-sama ya. Kita akan belajar sama-sama tentang pemisahan campuran. Nah, di sini saya sudah punya catatan panjang ya, tapi akan saya ringkas ya. Saya akan ringkas mulai dari ini, pengertian campuran. Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat murni. Intinya cuma itu. Campuran itu adalah penggabungan dua atau lebih zat murni. Jadi minimal ada dua zat murni atau lebih banyak dari itu tuh boleh sekali. Nah, di mana dalam penggabungan ini zat-zat tersebut mempertahankan identitasnya masing-masing. Jadi ini beda dengan senyawa. Kalau senyawa itu adalah penggabungan dua atau lebih unsur ya. Dan itu setelah bereaksi membentuk senyawa yang baru, dia mempunyai identitas baru. Tapi kalau di campuran, dua atau lebih zat itu bergabung, tapi masing-masing tetap mempertahankan identitasnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu masing-masing zat itu punya sifatnya tersendiri, punya sifatnya atau ciri khasnya tersendiri. Dia tidak membentuk zat baru dengan rekannya. Nah, secara fisika, campuran heterogen maupun homogen itu bisa dibuat ya, tapi kemudian dipisahkan kembali. Makanya ada pengertian pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran ini jadi komponen-komponen murni tanpa mengubah identitas dari setiap komponen. Nah, ini prinsip dalam pemisahan campuran ya. Prinsip pemisahan campuran itu berdasarkan perbedaan sifat fisis zat penyusun. Contohnya ini wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sebenarnya jadi ada 9 cara pemisahan campuran, tapi untuk pertemuan kali ini jadi saya akan membahas hanya 4 dulu ya. Makanya ini saya tulisin di sini saya tulis pemisahan campuran part 1 supaya nggak terlalu berat juga buat kalian dalam mencerna setiap materi yang saya sampaikan. Ini saya mau bagi jadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas 4 metode pemisahan campuran. Kita akan langsung masuk dalam metode pemisahan campuran yang pertama, yaitu filtrasi. Ini filtrasi ya namanya. Filtrasi itu adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan. Jadi ini ciri khasnya. Jadi filtrasi itu digunakan untuk memisahkan zat cair dan zat padat yang tidak larut dengan menggunakan filter atau penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Di sini saya sudah saya mengambil gambar tentang contoh dari filtrasi. Jadi contoh, ini adalah campuran dari air dan tanah ya. Campuran air dan tanah digabung di dalam wadah ini. Nah, kemudian setelah itu ini ada wadah yang baru. Ini air ini dituang, campuran air dan tanah ini kemudian dituangkan. Ini dituangkan ke dalam wadah kedua, di dalam wadah kedua ini. Nah, di mana di dalam wadah kedua ini ada sebuah corong ya. Kalau di dalam kimia ini corong ini terbuat dari kaca, ya bukan dari plastik seperti corong yang biasa dipakai oleh orang tua kalian, ibu atau mama kalian di dapur. Ini corong ini khusus digunakan dalam pemisahan campuran. Nah, di dalam corong ini ada kertas saring namanya ya. Ini ada kertas saring yang ditekuk sedemikian rupa sehingga kertas saring ini menempel di dinding-dinding corong ya, sampai sini gitu. Nah, kemudian campuran dari air dan tanah ini dituangkan ke dalam corong tersebut. Nah, nanti tanah ini akan tetap
ada di dalam sini ya, logikanya kan seperti itu karena kertas saringnya itu bentuknya seperti kertas sebetulnya, kertas yang khusus, kertas khusus saring. Dan kemudian airnya itu nanti akan masuk ke sini. Jadi kalau air kan mesti akan langsung dia menyerap ke kertas saringnya ya. Kemudian dia akan terkumpul di sini, di bawah sini. Ya, ini kertas saringnya. Ini adalah salurannya ya, saluran saringannya. Nah, kemudian ini hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah nanti setelah di sini airnya habis semua, di sini sudah tersaring semua. Di sini yang tersisa adalah residu. Residunya itu adalah berarti bentuknya padat berarti ya. Dia yang tidak tersaring, dia dinamakan residu. Kemudian yang sudah tersaring bentuknya cairan, yang ini bentuknya tadi padat, yang di sini bentuknya cairan, ini disebutnya adalah filteran. Gitu. Jadi itu tentang filtrasi atau penyaringan. Contoh lain dari filtrasi itu adalah memisahkan kelapa dengan santan, contohnya itu, atau memisahkan menyaring pasir dan air, seperti contoh ini mirip ya caranya, ini air dan sen itu bukan tanah ya, sen itu pasir, maaf ya, ralat. Sen itu sama dengan pasir, maafkan saya yang anak ya. Sen itu pasir bukan tanah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam metode pemisahan campuran yang kedua. Nah, ini metode dekantasi. Dekantasi itu pemisahan zat padat dan zat cair. Masih sama dengan yang tadi ya, dengan yang filtrasi tadi. Nah, tapi ukuran zat padatnya cukup besar. Jadi caranya seperti apa? Jadi kalau misalkan ada larutan seperti ini ya, ini yang dari wadah yang pertama, ini ada air, misalkan air lumpur misalkan gitu ya. Air dan lumpur ini dicampur kemudian diaduk. Nah, kemudian setelah itu dibiarkan sampai lumpurnya yang berbentuk padatan itu mengendap, dan di sini ada di ujung sini. Dan kemudian ini cairannya, airnya ini di bagian atas ya. Kemudian dituangkan setelah yang padatannya itu kira-kira sudah kita anggap mengendap. Ini wadah yang berisi cairan dan padatan yang sudah terpisah ini kita tuangkan ke dalam wadah yang baru. Jadi dituangkan perlahan-lahan sehingga yang padatannya ini tidak ikut ya. Dan ini kenapa dituangin ke batang pengaduk? Jadi supaya yang tertuang ke dalam wadah yang baru ini itu tidak bercampur dengan padatan ini seperti sebetulnya yang diharapkan itu. Tapi sebenarnya metode pemisahan campuran yang seperti ini kurang akurat. Kenapa? Ya karena tetap mungkin ya, ini kan metode pemisahan manual ya, kalian juga bisa lakukan di rumah. Tetap aja bisa terjadi pada saat kita memisahkan campuran air sama lumpur ini, bisa aja terjadi lumpurnya itu masih ada sisa-sisa di sini, ya kan? Masih ada sisa di sini dan kemudian tercampur ke dalam wadah yang baru ini. Jadi sebetulnya ini metode pemisahan campuran yang kurang akurat sebetulnya. Jadi masih terpisah tapi masih terdapat zat padatnya di dalam wadah yang baru ini. Gitu, ya. Ini disebutnya dekantasi. Oke, untuk yang metode kedua adalah dekantasi. Tadi metode pertama adalah filtrasi. Sekarang yang metode ketiga, ini sentrifugasi. Oh ya, yang tadi metode dekantasi tadi, contoh lainnya itu adalah pemisahan antara air dan pasir, bisa ya. Jadi masih mirip-mirip juga sama yang filtrasi tadi, cuman yang beda adalah cara melakukannya yang beda ya. Kemudian atau campuran suspensi lain antara padatan dan cairan. Pokoknya intinya harus padatan dan cairan, tapi ukuran zat padatnya harus cukup besar. Gitu. Yuk, untuk yang ketiga adalah sentrifugasi. Ini sudah ada pengertiannya, adalah pemisahan campuran zat padat dan zat cair. Masih zat padat dan zat cair berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara memutar campuran tersebut pada suatu piringan. Di sini saya punya gambar ilustrasinya tentang pemisahan campuran dengan sentrifugasi. Contoh ini adalah
tabung kecil ya. Tabung kecil ini berisi campuran antara zat padat dan zat air yang belum terpisah dan mau dipisahkan. Dan kemudian ini dimasukkan dalam sebuah alat. Sebetulnya alatnya yang zaman sekarang sebetulnya seperti ini ya. Alatnya yang sekarang seperti ini. Jadi tabung ini dimasukkan ke dalam. Ini ada tabungnya kecil-kecil, jadi ada banyak, lebih dari satu. Dimasukkan ke sini, kemudian setelah itu ditutup, dan kemudian ini tombolnya dipencet. Nah, setelah ini dipencet, ini tabung ini akan berputar. Jadi akan berputar ya. Jadi contohnya seperti ini juga putar-putar gitu. Ya, muter sampai kecepatan tertentu, dan kecepatan ini nggak pelan ya, cepat sekali nih, kencang sekali. Nanti setelah berhenti pada saat setelah beberapa lama, kemudian yang terjadi adalah terjadi seperti ini, terjadi pemisahan antara zat padat dan zat cair. Jadi nanti setelah di sentrifuge ya, setelah dimasukkan ke dalam alat sentrifugal ini, kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Jadi endapannya mulai terpisah ya, karena ada perbedaan berat jenis antara dua zat tersebut. Nah, ini yang di bawah ini endapannya, kemudian ini yang di atas adalah yang zat cairnya. Begitu. Nah, metode sentrifugasi ini bisa juga dilakukan untuk memisahkan bubuk kapur dari air, itu juga bisa. Kemudian bisa juga untuk memisahkan susu menjadi susu krim dan susu skim. Itu tentang metode pemisahan sentrifugasi. Jadi sentrifugasi ini bedanya adalah dia menggunakan piringan atau alat sentrifugasi ya. Ini adalah alat sentrifugasi. Itu metode pemisahan yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir di part 1 adalah metode pemisahan dengan cara evaporasi. Yaitu proses pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, kalau kalian lihat gambarnya di sini, apa ini? Ini adalah garam ya. Nah, jadi contoh evaporasi itu adalah penguapan larutan garam. Jadi garam yang ada di dalam air laut itu kemudian dikumpulkan, tapi tentunya itu garamnya sudah masih bercampur dengan air laut ya, dan kemudian ditaruh di pinggiran-pinggiran seperti ini ya, ini. Nah, kemudian setelah didiamkan beberapa waktu lamanya, diuapkannya pakai apa? Ya pakai panas matahari pada saat itu atau di tempat itu ya. Nanti setelah beberapa waktu dengan panasnya suhu ya kan, itu kan air kan mesti kan menguap, dan yang tertinggal adalah kristal atau padatan garam. Makanya jadi terkumpul hanya garam saja, nggak ada airnya, jadi kering gitu. Tapi kalau larutan garam itu kan berarti basah ya, garamnya masih bercampur dengan air. Tapi kalau sudah dievaporasi, dilakukan pemisahan larutan garam itu, jadi garamnya ya murni hanya garam aja, nggak ada airnya gitu. Jadi itulah proses pemisahan larutan garam berdasarkan perbedaan titik didih. Maksudnya perbedaan titik didih itu adalah karena air itu kan mesti lebih dulu menguap, yang garam itu kan zat padat. Pasti yang cair itu akan lebih duluan menguap begitu. Jadi setelah airnya menguap, sudah bentuk uap semua, yang tertinggal adalah padatan garam ya. Nah, itu adalah 4 metode pemisahan campuran yang saya bahas untuk pertemuan hari ini. Yang pertama tadi filtrasi, kemudian yang kedua dekantasi, ketiga sentrifugasi, dan yang keempat evaporasi. Dari 4 metode yang sudah saya sampaikan itu semoga bisa menambah perbendaharaan wawasan kalian, menambah wawasan kalian lebih luas lagi ya. Itu yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini di pelajaran matematika tentang pemisahan campuran. Oke, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.